Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 1451 Benih Aneh. Di mata lelaki tua itu, Chen Xiang hanyalah seorang bocah nakal yang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Dia berkata dengan tidak sabar, "Wah, kamu bilang kamu punya seseorang di Istana Baihua. Orang level berapa itu? Saya tidak mengenalnya. Dia berada di level berapa sekarang?" Tetapi ketika dia memasuki Istana Baihua, dia adalah seorang dewa abadi. Sudah lama sekali, jadi dia seharusnya memiliki lebih banyak status di dalamnya, kata Chen Xiang. Ketika orang tua itu mendengar ini, dia merasa mungkin masih ada harapan, jadi dia berbisik, "Jika Anda dapat membantu saya akan memberi Anda banyak hadiah." Tidak nyaman berbicara di sini. Chen Xiang tidak berharap sikap lelaki tua itu akan berubah begitu cepat. Dia tersenyum dan berkata, "Saya akan memasuki Istana Baihua. Jika saya dapat membantu Anda, saya pasti akan membantu Anda." Nama lelaki tua itu adalah Jiwan. Dia berkata bahwa dia datang dari tempat yang jauh dan dia memiliki sesuatu di tangannya. Dibutuhkan bantuan kekuatan Kaisar Bunga untuk mengubahnya menjadi harta karun. Jiwan sangat kaya. Dia membawa Chen Xiang ke sebuah restoran yang sangat mewah dan meminta kamar pribadi yang dilengkapi dengan berbagai formasi. Ketika dia memberikan kristal abadi, dia bahkan tidak berkedip, seolah-olah dia menganggap kristal abadi itu sebagai tanah. Chen Xiang merasa bahwa kekuatan Jiwan mungkin tidak selemah yang terlihat di permukaan, dan dia harus menyembunyikan kekuatan yang sangat kuat. Jiwan mengeluarkan kotak giok kecil. Setelah membukanya, ada 2 partikel emas seukuran biji wijen di dalamnya. Chen Xiang tidak tahu apa itu. Dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menjelajah, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. "Apa ini?" Chen Xiang bertanya. "Itu normal jika kamu tidak mengenalinya. Bahkan Huadi mengenalinya pada awalnya." Wajah Jiwan tiba-tiba penuh dengan kebanggaan dan sedikit kegembiraan. "Jenis benih bahan obat alkimia yang berharga apa ini?" Chen Xiang menebak. Dia merasa ini sangat mungkin. Jika itu adalah benih bahan obat yang berharga, hanya kerajaan peri 100 bunga yang dapat membuatnya bertunas dan tumbuh dengan cepat. "Tidak." Jiwan berkata, "Bagaimana bisa hal semacam itu? Jika itu adalah bahan obat yang berharga, saya tidak akan datang ke sini untuk memohon kepada Kaisar Bunga." Chen Xiang menjadi semakin penasaran, lalu apa itu ini? Apakah ini benar-benar bukan orang suci? Bahan obat bermutu? Jiwan mencibir, "Apa itu bahan obat suci? Jika kedua benih saya dapat berakar dan bertunas, saya dapat memiliki bahan obat suci sebanyak yang saya inginkan." Lalu apa sebenarnya ini? Jiwan tidak terlihat gila, berkata seolah itu benar. "Aku memberi nama pada benda semacam ini, disebut pohon penciptaan. Karena pohon ini dapat tumbuh sangat tinggi, dan pada akhirnya akan membuka sebuah dunia. Di dunia itu, terdapat bahan obat yang tak ada habisnya. Dalam 9 hari kita semua bunga, tanaman, dan pohon lahir karena energi yang disediakan oleh dunia itu. Di dunia itu, ada benih dari semua bahan obat yang berharga." Jiwan menyingkirkan kedua benda itu, seolah-olah dia khawatir Chen Xiang akan mengambilnya. Jika itu di masa lalu, Chen Xiang pasti tidak akan mempercayai kata-kata seperti itu, tapi sekarang dia sangat mempercayainya, karena tempat yang disebutkan Jiwan seharusnya adalah surga tanpa akhir yang legendaris. Pola spiritual yang ditinggalkan di bawah kotak giok yang ditinggalkan oleh Kaisar Jahat dapat membuka pintu ke alam jahat surgawi, dan alam jahat surgawi harus menjadi alam surgawi yang menghasilkan kekuatan jahat. Alam surgawi yang disebutkan Jiwan mungkin adalah alam surgawi yang mengarah pada penciptaan bunga, tumbuhan dan pepohonan. Jika Anda bisa pergi ke alam surgawi itu, Anda mungkin bisa menemukan sejumlah besar bahan obat yang berharga, terutama yang sangat langka. Bahan obat tingkat suci. Ada formasi pematangan yang sangat kuat di negeri dongeng 100 bunga. Formasi yang diciptakan oleh gadis-gadis itu untuk mengolah bahan obat jauh lebih kuat daripada formasi banyak kekuatan besar. Dari waktu ke waktu, beberapa bahan obat berharga akan muncul di 100 bunga negeri dongeng. Lalu mereka semua adalah produk cacat yang dikeluarkan dari Istana Baihua. Jiwan menghela nafas, "Jika saya ingin mengakar, saya hanya bisa mengandalkan formasi kuat di Istana Baihua.
Chen Xiang merasa sedikit bersemangat dan bertanya, apakah bunga kaisar percaya apa yang Anda katakan? Ji Yuan mengangguk dan berkata, tentu saja, tetapi kondisinya terlalu tinggi dan sangat keras. Dia sebenarnya meminta saya untuk memberinya benih sebelum dia membantu saya. Biarkan benih itu berkecambah. Chen Xiang merasa kondisi ini normal, dan dia bertanya lagi, lalu hadiah apa yang ingin Anda berikan padanya? Ji Yuan berkata, saya berencana memberinya bahan obat tingkat suci yang sama, tetapi hanya jika dia bisa pergi ke tempat itu, dan dia harus melindungi pohon itu dan tidak membiarkan siapapun memanjatnya. Mendengar kata-kata ini, Chen Xiang ingin menampar Ji Yuan 2 kali. Sekarang dia mengerti mengapa Huadi sangat marah. Orang ini sangat pelit. Ini, senior, karena kamu meminta bantuan sekarang, syarat yang kamu tawarkan harus lebih murah hati. Siapakah Kaisar Bunga? Dia tidak kekurangan ramuan obat suci. Sederhananya, kamu memberinya yang suci ramuan obat. Ini seperti mengirim seorang pengemis pergi, kata Chen Xiang. Apakah kita akan memberinya benih? Lalu dia juga bisa memasuki tempat itu? Mengapa membiarkan dia memasuki kerajaan peri 100 bunga? Dia pasti akan dirampok oleh gadis-gadis itu, Ji Yuan menggelengkan kepalanya. Senior, jika pohon itu benar-benar tumbuh, dan jika orang lain tahu bahwa pohon itu dapat mengarah ke dunia itu, apakah menurut Anda dapat mempertahankannya? Menurut Anda, berapa banyak yang bisa Anda dapatkan pada akhirnya? Chen Xiang menepuk bahunya, kekuatan besar itu terluka parah sekarang. Jika mereka tahu, tutut, mereka pasti akan memanjat seperti sekawanan serigala lapar. Bahkan Kaisar Bunga tidak dapat melindungi mereka. Ji Yuan memandang Chen Xiang dengan waspada saat ini, karena dia tiba-tiba merasa Chen Xiang juga tidak sederhana. Kamu tidak akan memberitahuku? Wajah Ji Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengatakan apapun. Kalau tidak, aku akan memasuki istana 100 bunga sekarang. Jika aku bisa melihat Kaisar Bunga, aku akan melihat apakah aku bisa berbicara dengannya. Tentu saja, jika kamu berjanji untuk memberikannya benih, dia pasti akan setuju. Ini sangat menyegarkan, kata Chen Xiang. Ji Yuan mengangguk, warna aneh muncul di matanya, ketika Chen Xiang menangkapnya, dia merasa Ji Yuan ingin membunuhnya dan membungkamnya. Adik laki-laki, kamu sepertinya percaya apa yang aku katakan. Apakah kamu percaya itu benar? Ji Yuan tersenyum pada Chen Xiang, ekspresinya berubah begitu cepat sehingga Chen Xiang tidak bisa tidak mengaguminya. Tentu saja saya percaya. Saya telah mendengar banyak cerita sejak saya masih kecil. Saya pikir itu benar. Selain itu, bukankah Kaisar Bunga juga mempercayainya? Chen Xiang berkata sambil tersenyum, saya juga ingin benih. Saya tidak tahu apakah senior bisa memotong cinta. Ji Yuanlang tertawa, jika saya hanya memiliki satu benih, Kaisar Bunga tidak akan menawarkan kondisi setinggi itu. Mengapa saya tidak memberi Anda satu, tetapi Anda harus memberi sesuatu sebagai gantinya, kristal abadi, aku tidak menginginkannya. Apakah ini hal yang bagus? Chen Xiang tidak percaya bahwa dia, Ji Yuan, pasti merencanakan sesuatu, dia, Chen Xiang, bukanlah lampu hemat bahan bakar. Hal-hal berharga di tubuhku mungkin tidak dapat menarik perhatianmu, Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berencana menggunakan triknya dan meminta Long Shui untuk memperhatikan. Keluarkan dan lihat, jika itu adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan, itu sangat berharga bagi saya. Ji Yuan mengulurkan tangannya dan menatap Chen Xiang sambil tersenyum. Bab 1452, memanfaatkan orang lain. Chen Xiang mengeluarkan bola merah menyala. Itu tampak seperti bola kristal dengan lampu merah di dalamnya. Itu sangat indah. Ji Yuan segera mengenali apa itu. Benih pohon suci bumi. Ji Yuan berkata dengan heran. Penglihatan yang bagus. Chen Xiang dengan tulus memuji Ji Yuan, dan dia tidak menyangka ada orang yang akan mengenali benih pohon hati bumi. Benih ini tertinggal ketika binatang api kuno memberinya buah inti bumi. Jika tebakanmu benar, pohon suci yang berpusat pada bumi yang ditanam oleh benda ini mungkin mengarah ke dunia yang penuh dengan api. Api di dunia 9 surga kita seharusnya berasal dari dunia itu, kata Ji Yuan. Jantung Chen Xiang berdetak kencang. Jika Ji Yuan tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak akan memikirkannya. Sangat sulit untuk pergi ke alam surgawi itu, tetapi kaisar jahat melakukannya, dan dia juga meninggalkan jalan.
untuk pergi ke sana. Langit itu banyak macamnya, sehingga disebut surga tak berujung, yang tetap menyediakan berbagai macam energi untuk menjaga berjalannya dunia 9 hari. Bagaimana menurutmu ini adalah hal-hal yang nilainya sama? Chen Xiang berpura-pura sangat bersemangat dan berkata. Jiwan menyadari bahwa Chen Xiang bukanlah orang yang sederhana, dia terus mengawasinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu bisa pergi ke dunia di mana api diciptakan, hal-hal yang kamu dapatkan di sana hanya akan berguna bagi mereka yang paling banyak mempraktikkan api. Dan tempat itu pasti sangat panas, apakah kamu bisa pergi ke sana atau tidak adalah satu hal, tetapi benihku berbeda. Pergi ke tempat itu berarti kamu bisa mendapatkan banyak ramuan suci. Chen Xiang meletakkan singkirkan pohon dewa hati bumi. Dia berkata dengan sedih, ternyata benda ini tidak ada gunanya. Jiwan tersenyum dan berkata, kami berdua memiliki benih ini, dan kami bertemu bersama. Ini adalah takdir. Karena saya memiliki 2 benih, aku akan menukarnya denganmu. Ayo. Jiwan mengeluarkan kotak giok, mengeluarkan biji emas kecil dan meletakkannya di telapak tangannya, merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo tukar. Chen Xiang tidak percaya, mengambil benih pohon keramat tentu saja dia bersedia mengubahnya, karena dia masih bisa menggunakan cairan ciptaan ilahi untuk membuatnya. Dia juga memiliki sedikit daging buah ilahi yang berpusat di bumi, tapi dia membutuhkan banyak cairan ciptaan ilahi. Dia mengeluarkan spesies pohon tersebut. Meskipun wajahnya penuh dengan senyum gembira dan gembira, dia sangat waspada karena Jiwan membuat orang merasa sulit untuk mempercayainya. Tepat ketika Shen Xiang mengeluarkan benih pohon, dia tiba-tiba merasa tidak bisa bergerak. Senior, apa yang kamu? Chen Xiang bertanya dengan kaget. Haha. Jiwan Chang tersenyum dan berkata, kamu tahu rahasiaku dan kamu memiliki barang bagus. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Jika aku bisa membunuhmu dan merampok barang-barangmu, mengapa aku harus melakukannya? Sebagai imbalan atas benih yang begitu berharga bersamamu? Bocah lugu. Haha. Chen Xiang juga tertawa, yang membuat Na Jiwan sedikit bingung. Mengapa kamu tertawa? Jiwan mengerutkan kening dan bertanya, kamu akan mati. Chen Xiang masih tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak melihat apakah benih di tanganmu masih ada? Benih hanya ada di telapak tangan Jiwan. Setelah dia menyegel dantian Chen Xiang, dia segera mengepalkan tinjunya, tetapi sekarang dia membukanya dan melihat bahwa benih itu telah hilang. Bagaimana caramu mengambilnya? Ekspresi Jiwan tiba-tiba berubah dan menjadi ganas. Chen Xiang merasakan dantiannya diblokir dan segera menggunakan kekuatan magis, mengambil benda dari udara. Jiwan tidak memiliki pertahanan dalam hal ini, sehingga Chen Xiang dapat dengan mudah berhasil tanpa membiarkan Jiwan mengetahuinya. Benih pohon suci di tangan Chen Xiang juga segera dimasukkan ke dalam cincin Youyao, kekuatan sucinya yang kuat tidak dilarang, jadi dia tidak khawatir sama sekali sekarang. Jika kamu ingin mati dengan bahagia, segera serahkan barang-barangmu. Jiwan berkata dengan galak, dan Senki yang kejam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ini ternyata adalah Raja Abadi, dan dia masih berada di tahap akhir dari tahap akhir. Raja Abadi. Sekarang Shen Xiang mengerti mengapa pihak lain memblokir dantiannya dengan begitu mudah. Jiwan awalnya adalah orang kuat dengan asal-usul yang misterius, jadi dia seharusnya menguasai banyak teknik pemblokiran yang kuat. Lebih baik pergi dulu. Perlu beberapa waktu untuk membuka larangan terhadapmu. Kamu tidak bisa mengalahkannya untuk saat ini, kata Long Shui, menyalurkan kekuatannya ke Chen Xiang. Chen Xiang menggunakan kekuatan Long Shui, ditambah dengan kekuatan sucinya sendiri, untuk menggunakan kekuatan hukum luar angkasa. Jiwan sudah bergegas, mencoba mencekik Chen Xiang, tetapi Chen Xiang terbang melintasi angkasa pada saat itu dan menghilang ke dalam kotak. Binatang kecil. Aku pasti akan menangkapmu, Jiwan meraung dengan suara yang dalam. Biasanya dialah satu-satunya yang menipu orang lain, dan hanya orang lain yang menderita di bawah tangannya. Tapi hari ini dia bertemu dengan karakter yang kuat. Apa yang membuatnya paling marahnya, lawannya masih lebih lemah darinya, namun ia tetap menderita kerugian besar. Chen Xiang keluar dari ladang dan tertawa keras, kura-kura tua ini, kamu bisa mencuri ayam tetapi kehilangan beras. Saya telah menghasilkan banyak uang. Long Shui membutuhkan waktu seharian penuh untuk membantu Chen Xiang membuka larangan tersebut. Kura-kura tua itu cukup mampu.
Jika kekuatannya sekuat murid agung Kaisar Api, larangan semacam itu mungkin akan lebih sulit untuk dilanggar. Long Shui berkata, pada awalnya, beberapa orang kuat di Saint Transformation Real melarangmu. Saya hanya menggunakannya selama beberapa hari, tetapi orang ini membutuhkan waktu seharian penuh. Chen Xiang menyentuh dagunya dan berkata, apa asal-usul orang tua ini? Seharusnya ada banyak hal-hal kuat dalam pikirannya. Sungguh aku ingin menggunakan kutukan penyerap jiwa padanya. Orang tua ini tidak terlihat seperti orang jahat. Aku tidak menyangka dia begitu jahat. Kamu tidak terlihat seperti orang jahat juga. Long Shui terkekeh. Pergilah, aku bukan orang jahat sejak awal, Chen Xiang mendengus, lalu berjalan menuju Istana Baihua. Kali ini dia harus memasuki Istana Baihua dengan cepat. Kali ini dia tidak hanya ingin bertanya kepada Kaisar Bunga. Tentang seni hidup dan mati, Anda harus bertanya apakah itu benar. Dia mengubah penampilannya dan berubah menjadi seorang lelaki tua pendek dan kurus yang tampak seperti akan bersendawa. Dia berjalan perlahan melewati gerbang Istana Baihua dan melihat Ji Yuan. Ji Yuan tidak berada di gerbang, tetapi menghadap ke jalan. Selanjutnya baginya, dia sedang duduk di sana sambil minum teh, matanya seperti elang menatap orang-orang yang melewati Istana Baihua. Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya, sepertinya kita tidak bisa memasuki Istana Baihua dengan cara yang benar. Saya harap Kaisar Bunga tidak akan keberatan saat itu. Chen Xiang baru saja melewati Istana Baihua, tapi Ji Yuan lebih memperhatikannya. Setelah beberapa kali melirik, sepertinya dia telah ditemukan. Tua itu datang ke arahmu, kata Long Shui. Chen Xiang, yang pada awalnya berjalan perlahan, tiba-tiba mempercepat langkahnya, buru-buru berjalan ke sudut, berubah menjadi serangga kecil, dan terbang ke jendela. Melihat Chen Xiang mempercepat langkahnya, Ji Yuan merasa ada yang tidak beres dengan dirinya dan berlari dalam sekejap, tetapi Chen Xiang sudah menghilang. Aku membiarkan dia melarikan diri. Ji Yuan menghentakkan kakinya dengan marah. Dia tidak menyangka pihak lain begitu licik, dan dia melarikan diri lagi dan lagi di depannya, seekor rubah tua. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari Istana Baihua berjalan menuju pintu. Chen Xiang segera terbang dan berubah menjadi sehelai rambut yang jatuh di bahu wanita itu, dan kemudian mengikuti wanita itu ke Istana Baihua. Bab 1453 Kemarahan Kaisar Bunga. Yang sulit ditembus Istana Baihua adalah formasi besar di luar. Seperti kekuatan besar lainnya, begitu Anda bisa menyelinap masuk, mudah untuk menyerang dari dalam, jadi Anda sangat ketat saat masuk dan keluar. Villa Shenjiang adalah sebuah misalnya, jika Anda menyelinap masuk, bahkan pembuluh darah abadi jauh di bawah tanah akan hancur. Setelah Chen Xiang masuk, dia melayang ke udara dan berubah menjadi seekor burung, terbang di Istana Bunga di mana burung berkicau dan bunga harum, ada banyak burung di dalamnya, jadi dia tidak takut memperlihatkan dirinya. Istana Baihua dibagi menjadi sekte luar dan sekte dalam. Sekte dalam hanya memiliki murid perempuan, dan mereka menerima pelatihan kunci. Sekte luar memiliki murid laki-laki dan perempuan. Jika murid laki-laki memiliki kualifikasi yang baik, mereka juga dapat menerima kunci berlatih dan menjadi elit sekte luar. Mereka akan tetap menjadi sekte luar di masa depan. Penatua sekte, tetapi masih tidak diizinkan untuk bergabung dengan sekte dalam. Bisakah manusia masuk dan keluar dari gerbang dalam? Chen Xiang telah melihat tembok tinggi di kejauhan, yang seharusnya menjadi gerbang dalam Istana Baihua. Ya, tapi umumnya laki-laki yang bisa berjalan-jalan di dalam berstatus tinggi, karena perempuan di dalam semuanya adalah perempuan yang sangat luar biasa. Su Meiyao berkata, saya hampir bergabung dengan Istana Baihua saat itu, tetapi yang terjadi kemudian saya tidak pergi. Masuk karena aku punya beberapa masalah. Tidak banyak yang berubah di sini. Benar-benar nostalgia. Bai Yoyo berkata dengan penuh emosi, mengingat banyak kejadian di masa lalu. Sebaiknya kamu tidak memasuki pintu dalam. Jika Kaisar Hua tahu bahwa kamu memiliki sarana untuk memasuki pintu dalam sesuka hati, dia pasti tidak akan senang, kata Su Meiyao. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahunya bahwa masih banyak celah dalam pembelaan mereka. Meski sangat sedikit orang sepertiku, masih ada beberapa. Ini juga untuk mencegahnya melihat pria sepertiku lagi. Itu niat baik. Chen Xiang tersenyum, karena Mu Qianxiang adalah murid Kaisar Hua, jadi dia tidak memiliki permusuhan terhadap Kaisar Hua.
Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis liar itu di sini. Dia adalah keturunan Kaisar Pedang dan memiliki masa depan cerah. Terlebih lagi, dia sedang dilatih oleh Kaisar Bunga. Ngomong-ngomong, apakah Kaisar Bunga punya murid lain? Chen Xiang bertanya. Tidak, aku belum pernah mendengar dia magang sebelumnya. Mungkin dia membuat pengecualian dan menerima Mu Qianxiang sebagai muridnya, kata Bai Youyo. Chen Xiang menunggu sebentar di pintu masuk pintu bagian dalam sebelum menunggu Raja Peri Wanita lewat. Para wanita di sini semuanya masih sangat muda. Rupanya mereka telah mengambil banyak zuyan dan sejenisnya ketika mereka masih muda, jadi padahal mereka sudah lama di sana, bertahun-tahun, tidak menua. Sama seperti terakhir kali, Chen Xiang berubah menjadi sehelai rambut dan dengan lembut jatuh ke atas Raja Peri Wanita tanpa disadari olehnya. Itu dia. Aku tidak menyangka dia akan menjadi Raja Abadi. Saat itu, dia hanyalah seorang gadis yang bertanggung jawab atas resepsi, kata Sumei Yao dengan terkejut, dia mengenali wanita itu. Chen Xiang menjauh dari wanita itu, datang ke taman hutan, berubah menjadi burung, dan meminta Long Sui untuk menemukan Mu Qianxiang. Hanya dengan menemukan Mu Qianxiang akan lebih mudah untuk bertemu dengan Kaisar Bunga. Pintu bagian dalam tidak terlalu besar, dan kekuatan ilahi Long Sui saat ini sangat kuat. Dia dengan cepat menemukan Mu Qianxiang, dia bersama Huadi, dan mereka benar-benar bersaing dengan pedang. Tidak, saya ketahuan. Panjang Sui segera menarik kekuatan sucinya, sungguh menakjubkan. Kaisar Bunga ini tumbuh sangat cepat. Tidak heran dia mendapat gelar ini. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan berdiri di dahan pohon. Kadang-kadang ada orang di bawah. Beberapa cantik wanita lewat, semuanya dengan kualifikasi yang sangat baik. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan kuat menghampirinya. Dia di sini, dia benar-benar bisa mengikutinya ke sini, dia seharusnya memiliki jiwa spiritual melalui budidaya, Long Sui berkata dengan terkejut, lari cepat, kalau tidak dia akan ditemukan. Chen Xiang segera berubah menjadi daun, dan daun lainnya campur disatukan. Karena kalau berubah menjadi burung mudah dilihat, burung biasa pasti akan terbang saat merasakan tekanan. Benar saja, Kaisar Bunga menyusulnya, dan dia memegang pedang tipis panjang di tangan gioknya. Sepertinya itu adalah pedang suci. Dia berjalan di atas rumput bersih dengan kaki telanjang, mengenakan pakaian berwarna hijau muda. Gaun. Rambutnya hanya diikat menjadi ekor kuda, dan wajah gioknya yang cantik, dingin, dan mulia penuh kewaspadaan. Murid perempuan yang awalnya berada di taman ini baru saja menerima pesannya dan sudah segera pergi. Hutan kecil ini menjadi sangat sunyi, burung-burung sudah terbang menjauh. Sesekali angin bertiup kencang, dan beberapa helai daun berguguran. Terlihat sangat damai dan nyaman, namun kekuatan Kaisar Bunga, yang memandang rendah dunia, terselubung di sini. Chen Xiang berubah menjadi daun dan menyaksikan Kaisar Bunga berjalan selangkah demi selangkah, dia melihat sepasang kaki seperti batu giok menginjak daun yang jatuh dan diam-diam khawatir di dalam hatinya. Keluarlah. Karena kamu bisa memasuki gerbang dalam istana Baihuaku, kekuatanmu sendiri seharusnya bagus. Sebaiknya kamu muncul sebelum menyebabkan kerusakan pada istana Baihuaku. Paling-paling, aku hanya akan menghukummu. Kaisar Bunga menghadap ke ruangan kosong, kata hutan. Chen Xiang tidak keluar karena dia ingin melihat kemampuan Kaisar Bunga, bahkan jika dia mengetahuinya, Chen Xiang tidak takut ditangkap. Sudah bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa masuk ke wilayahku seperti ini. Kamu yang pertama. Suara Kaisar Bunga menjadi jauh lebih dingin. Dia dengan penuh semangat membuka roknya, memperlihatkan pakaian hitam, celana panjang dan lengan pendek, menguraikan sosok jahatnya. Melihat Kaisar Bunga menunjukkan lengannya yang seperti teratai giok, diam-diam Chen Xiang terkejut. Kaisar Bunga menunjukkan gambar seperti itu, sepertinya dia benar-benar datang. Kemarilah! Long Sui berteriak. Chen Xiang merasakan aura pembunuh yang dingin datang ke arahnya, dan pedang tipis di tangan Huadi sudah menusuknya. Dia buru-buru berubah menjadi bentuk manusia dan terbang melintasi angkasa untuk menghindari pedang. Ini benar-benar mengerikan. Chen Xiang datang ke belakang Kaisar Bunga, melihat sosok anggun itu, dan mengambil napas dalam-dalam. Dia hampir tertusuk oleh pedang wanita itu sekarang. Itu kamu, kata Huadi, lalu berbalik, sedikit terkejut. Chen Xiang mendarat di tanah dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin melihat saudara perempuan saya,
saya tidak bermaksud jahat. Kaisar Bunga jatuh ke tanah seperti daun yang jatuh, kaki gioknya dengan ringan mengetuk tanah, tapi dia tidak meletakkan rapier di tangannya. Demikian siang, aku akan mengampuni nyawamu, tapi kamu harus menerima hukumannya. Aku hanya akan menggunakan 3 gerakan. Terserah kamu apakah kamu hidup atau mati, kata Hua Di dingin, sudah mengacungkan pedang. Sebelum Chen Xiang sempat bereaksi, ujung pedangnya telah menyentuh pakaiannya. Dia mundur dan melangkah mundur, mencoba menghindari pedang itu, tetapi pedang itu sepertinya memiliki isapan, dan dia mengikutinya dari dekat. Dia tidak mau melepaskannya. Paluku. Palu dewa tiba-tiba muncul di tangan Chen Xiang, dan dia menggunakan 80% kekuatannya untuk membanting rapier Kaisar Hua. Tangan Giok Hua digemetar, dia tidak menyangka palu hitam itu begitu kuat, dan meledak dengan kekuatan tumbukan yang mengerikan yang dapat mengguncang pergelangan tangannya. Chen Xiang sangat yakin bahwa palunya pasti bisa menghancurkan gunung besar, tapi sekarang itu hanya bisa membuat rapier Kaisar Bunga berfluktuasi. Namun ia mampu mengalahkan pedang Kaisar Bunga karena momentum pedang tersebut telah dihancurkan oleh Chen Xiang. Bagi Kaisar Bunga, pedang ini dianggap tidak berguna. Kaisar Bunga mendengus, sosoknya bersinar, dan menghilang tanpa suara, tanpa nafas. Sisi kiri. Long Sui mengingatkan dengan tergesa-gesa. Bab 1454 Kerentanan Pertahanan. Kaisar Bunga tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya terlihat galak, sepertinya dia hanya ingin memberi pelajaran pada Chen Xiang dan membuat Chen Xiang sedikit menderita. Tapi Chen Xiang bukanlah seorang master yang mau menundukkan kepalanya. Dia segera melewati ruang, mencoba menghindari pedang, tapi tiba-tiba dia gagal. Ruang di sini sangat stabil, dan dia segera menyadari bahwa dia berada di alam spiritual. Ranah kekuasaan Kaisar Hua, pedang itu telah menyerang. Chen Xiang gagal melewati ruang angkasa dan telah melewatkan kesempatan untuk menghindar, karena itu hanya sesaat. Dia hanya merasakan sakit di tulang rusuk kirinya, dan kemudian tubuhnya melayang. Dia dikirim terbang oleh pedang yang kuat. Hua Di sedikit terkejut dan tertegun. Dia tidak menyangka rapiernya tidak menembus tubuh Chen Xiang. Pada saat itu, dia bisa merasakan bahwa Chen Xiang memiliki baju besi yang sangat kuat. Dia tidak tahu apa itu. Tapi baju besi yang bisa menahan pedangnya pasti sangat kuat. Tenggorokan Chen Xiang terasa sangat manis hingga dia hampir muntah darah. Serangan pedang barusan membuat ki di tubuhnya mengencang. Jika bukan karena kekuatan fisiknya dan Xuanwu Diamond Armor, dia akan terluka parah dan internalnya. Organ tubuh akan rusak parah. Wanita ini benar-benar kuat. Saya tidak menyangka kekuatan spiritualnya begitu kuat. Jika dia tidak melakukan perjalanan melalui luar angkasa sekarang, dia mungkin bisa menghindarinya dengan cara lain, setidaknya dia tidak akan melakukannya. Telah terluka parah seperti dia sekarang. Chen Xiang baru saja menderita beberapa luka, tetapi dia memiliki garis keturunan naga giok dan sedikit darah phoenix di tubuhnya, yang memungkinkan dia dengan cepat pulih dari luka di tubuhnya. Ketika Hua Di melihat bahwa Chen Xiang memiliki baju besi yang begitu kuat, dia merasa lebih percaya diri dalam menyerang. Dia mengayunkan pedangnya dengan ringan dan mengayunkannya. Itu terlihat sangat elegan dan ringan, tetapi di mata Chen Xiang, itu sangat menakutkan sehingga membuatnya itu seolah-olah dia berada di neraka. Dia merasakan kekuatan pedang yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Bunga juga seorang pendekar pedang yang kuat. Hanya dengan satu pedang, dia telah mencapai puncak. Kekuatan pedang yang luar biasa sepertinya mampu menghancurkannya. Ini akan berakhir. Bahkan Long Sui tidak tahu bagaimana menghindari pedang ini. Ini adalah kekuatan Kaisar Bunga. Tidak peduli bagaimana kamu menghindar, pedangnya akan mengejarmu seperti hantu. Chen Xiang punya ide dan buru-buru mengeluarkan kuali dewa, membalikan kuali dewa dan menutupinya di dalam. Hua Di hendak memukul Chen Xiang, tetapi tiba-tiba sebuah kuali besar muncul menutupi Chen Xiang, yang membuatnya diam-diam marah, dan pedangnya telah mengenai kuali dewa yang keras, membuat suara gedebuk. Seluruh hutan Chen Xiang membuat kuali surgawi lebih kecil dan berlari keluar dengan senyum bangga di wajahnya, yang membuat Kaisar Bunga marah. Tepat ketika Chen Xiang merasa menang, Hua Di mendatanginya dalam sekejap, dengan pedang tipis di lehernya. Hua Dadi, kamu bilang kamu hanya punya 3 gerakan. Aku sudah menetralkan ketiga gerakanmu itu.
Kamu harus menepati kata-katamu. Chen Xiang tidak berani bergerak. Dia bisa melihat bahwa wanita ini sangat marah. Kaisar Bunga tidak senang karena dia tidak memaksa Chen Xiang untuk menggunakan pisau pembunuh iblis naga azur yang kuat. Dia juga tidak memaksa Chen Xiang untuk menggunakan teknik pembunuhan langit dan bumi. Ini adalah hal yang paling kuat dari Chen Xiang. Tetapi pertarungan Chen Xiang dia dengan palu rusak dan kuali membuatnya sangat tidak puas. Bagaimana kamu bisa masuk? Selama bertahun-tahun, banyak orang mencoba menyelinap ke sini, tetapi tidak satu pun yang berhasil. Kamu harus memberitahuku dengan jujur, kalau tidak, kamu tidak akan pernah keluar, Huadi bertanya dengan suara dingin. Wajah yang dingin. Chen Xiang diam-diam merasa bahwa Kaisar Bunga agak pelit. Dia berpikir bahwa Kaisar Bunga masih mengkhawatirkan pedang dewa. Jika dia tidak tiba-tiba muncul, pedang dewa itu mungkin miliknya dan tidak akan direnggut olehnya. Duan Ming, apakah kamu tidak melihatnya? Lalu bagaimana kamu tahu di mana aku bersembunyi? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengira Kaisar Bunga dapat melihat bahwa dia berubah menjadi daun. Saya dapat merasakan bahwa bunga, tanaman, dan pepohonan di sini semuanya ditanam oleh saya, dan semuanya memiliki hubungan yang halus dengan saya. Meskipun saya tidak melihat Anda, saya merasa Anda ada di sana. Pedang tipis di tangan Hua di dekat dengan Chen Xiang. Dia awalnya ingin memotong kulit Chen Xiang untuk menakutinya, tetapi siapa yang tahu bahwa kulit Chen Xiang sangat tebal dan keras, dia menggergajinya tetapi tidak dapat memotongnya. Percepat! Hua bertanya dengan tegas. Chen Xiang memang salah, karena dia telah menyerbu wilayah orang lain tanpa izin. Dianggap baik jika Hua tidak membunuhnya. Wajar jika ingin mencari celah sekarang. Kamu harus merahasiakannya dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya, jika tidak maka tidak akan berhasil jika aku menggunakan trik ini di masa depan. Chen Xiang menatap dengan tidak hati-hati ke wajah cantik Kaisar Bunga dari jarak dekat, dan matanya yang serakah membuatnya Hua merasa sangat tidak nyaman, karena hanya sedikit orang yang berani menatap langsung ke arahnya dengan begitu berani. Kaisar Bunga telah lama mendengar bahwa Chen Xiang menghancurkan Villa Shenjiang sendirian. Dia tahu bahwa perlindungan formasi Villa Shenjiang sama kuatnya dengan miliknya di Istana Baihua. Oke, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kaisar Bunga ingin tahu bagaimana Chen Xiang menyelinap masuk diam-diam dan masih diam-diam memata-matainya. Jika dia tidak mengembangkan jiwanya dan memiliki kesadaran spiritual yang kuat, dia mungkin tidak akan melakukannya. Temukan kekuatan untuk menyelidikinya. Jika dia tidak berada di Istana Bunga dan orang lain menyelinap masuk seperti ini, dia akan ketakutan hanya dengan memikirkannya. Chen Xiang memindahkan pedang tipisnya sedikit dengan jari-jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu menghapus domain kekuatanmu, aku bisa menunjukkannya kepadamu." Kaisar Bunga melihat mata jahat Chen Xiang menatapnya secara acak. Dia melotot ke arah Chen Xiang dengan ganas, dan matanya yang indah memancarkan dua cahaya yang tajam dan ganas, yang membuat Chen Xiang gemetar dan banyak menahan diri. Dia menyingkirkan pedang tipis itu, lalu mengambil kembali medan kekuatan yang dia lepaskan, lalu menatap Chen Xiang dan memberi isyarat bahwa Chen Xiang bisa memulai. Kamu ingin melarikan diri? Hua melihat bahwa Chen Xiang belum memulai, dan dia memiliki pedang tipis di tangannya. Kamu masuk tanpa izin di wilayahku sekarang. Jika bukan karena Qian Xiang, kamu akan melakukannya sudah lama meninggal. Jika Anda tidak bisa memberitahu saya dengan jelas bagaimana Anda masuk, jadi saya tidak sopan. Chen Xiang mengertakkan gigi dan tiba-tiba berubah menjadi seekor burung, melayang di atas kepala Kaisar Bunga. Ini membuat Bunga Kaisar tertegun, menyebabkan dia mendarat di bahu Chen Xiang, tetapi dia bahkan tidak mengusirnya. Kemudian Chen Xiang berubah menjadi sehelai rambut dan menempel di punggung Hua. Akhirnya Chen Xiang berubah kembali dan berdiri di depannya. Kamu seharusnya mengetahuinya sekarang, tapi trik ini tidak akan berhasil untukmu. Kamu pasti bisa menemukanku, tapi sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya, jadi aku masuk saja. Meski tidak banyak orang yang mengetahui metode ini, tapi kamu yang terbaik adalah menemukan cara untuk mengambil tindakan pencegahan, agar tidak menarik monster kepada saya di masa depan. Chen Xiang tiba-tiba menjadi sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan seenaknya mengatakan bahwa saya tahu keterampilan ini." Hua mendengus dingin, "Seni transformasi Kaisar Klan Naga, saya tidak berharap Anda berlatih Shinto." Chen Xiang tertawa dan berkata, "Satu sama lain, Anda juga harus berlatih Shinto,
Tetapi Anda masih pemula. Kamu ingin belajar seni transformasi? Tidak, jawab Huadi tegas. Hehe, bahkan jika kamu mau, aku tidak akan mengajarimu. Chen Xiang tersenyum nakal. Bab 1455 Latar belakang misterius Kaisar Bunga. Huadi tidak memungkiri bahwa dirinya baru saja mulai mempelajari Shinto, kekuatannya meningkat pesat karena ia berlatih Shinto. Jika kamu ingin melihat Qian Xiang, kamu bisa datang kepadanya secara terbuka dan terbuka. Tidak perlu terlalu licik. Inilah yang membuat Huadi tidak puas. Dia tidak ingin orang datang dan pergi sesuka hati dalam dirinya. Wilayah, dan dia masih laki-laki. Aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya, aku tidak ingin menggunakan cara ini. Alasan utamanya adalah aku ditatap oleh orang tua. Orang tua itu ada di depan pintu istana Baihua Mu. Bahkan jika aku menyamar sendiri, dia masih bisa mengenaliku. Itu sebabnya kamu menyelinap masuk seperti ini. Chen Xiang awalnya berencana untuk menyelinap masuk dan menemukan Mu Qian Xiang terlebih dahulu, sehingga Kaisar Bunga akan berpikir bahwa Mu Qian Xiang membiarkannya masuk, tetapi dia tidak melakukannya. Berharap Kaisar Bunga begitu kuat sehingga dia bisa mengetahui bahwa Long Shui menggunakan jiwanya. Kaisar Bunga segera tahu siapa lelaki tua yang dibicarakan Chen Xiang itu, bagaimana dia bisa terlibat dengannya. Dia adalah rubah tua yang sangat licik, tetapi jika kamu menyinggung perasaannya, dia tidak akan melakukannya. Aku akan mengawasimu seperti ini. Kaisar Bunga membawa Chen Xiang ke hutan dan berkata sambil berjalan. Apakah kamu kenal dia? Chen Xiang sedikit penasaran, dia bilang namanya Ji Yuan. Aku ingin tahu apakah itu nama aslinya. Itu nama aslinya. Dia berasal dari alam kuno yang jauh di langit berbintang, dan dia sangat licik dan dapat dianggap sebagai orang besar. Dia pembohong. Banyak orang telah ditipu barang-barang berharga olehnya, dan dia sekarang terkenal kejam. Namun, orang lain tidak dapat melakukan apapun padanya karena dia punya alasan dan bukti untuk membenarkan dirinya sendiri, dan dia tampaknya memiliki kontak dengan beberapa kekuatan besar dan dilindungi. Huadi berkata, apakah dia tahu identitas Anda? Jika dia tahu, wajar jika dia menargetkan Anda. Chen Xiang mengutuk, kura-kura tua ini, saya hampir tertipu olehnya. Sepertinya saya belajar darinya. Barang yang ada di tangannya pasti palsu, dan dia juga mengatakan bahwa Anda telah memverifikasi bahwa itu asli. Kaisar Bunga berhenti dan bertanya dengan cemas, apa itu? Apakah benih itu? Chen Xiang mengeluarkan millet emas berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, ini hanya omong kosong ini. Dia mengatakan bahwa selama kamu menanamnya, kamu bisa pergi ke dunia magis di mana ada banyak ramuan berharga. Dia juga mengatakan bahwa dia datang menemuimu, aku juga percaya ini, jadi menurutku itu benar. Dada Huadi naik dan turun sedikit, dan dia menarik napas dalam-dalam. Bagaimana Anda mendapatkannya dari dia? Meskipun orang ini curang, ini benar. Ya. Chen Xiang tertegun dan berkata, orang tua ini mengatakan hal seperti itu kepada saya, dia khawatir saya akan membocorkannya, jadi dia berencana membunuhku untuk membungkamku. Chen Xiang menjelaskan prosesnya dengan sedikit detail. Huadi mendengarkan ketika dia tiba, dia tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Sungguh menyakitkan bagi Ji Yuan untuk terjatuh. Aku tidak menyangka pembohong tua ini akan jatuh ke tanganmu. Huadi memiliki senyuman di wajahnya dan terlihat sangat menawan, tetapi Chen Xiang tidak berani melihatnya lagi, takut senyumnya akan hilang. Kalau begitu aku akan memberimu benih. Ayo, bagaimana kalau dibagi 50-50? Kata Chen Xiang bersemangat. Ya, tapi itu akan memakan waktu, Kaisar Hua juga setuju. Jika dia ingin menjadi kaisar dengan cepat, dia harus memiliki cukup bahan obat tingkat suci agar dia bisa naik. Ini, jangan sampai hilang. Chen Xiang menyerahkannya. Dia memberikan barang mahal seperti yang dia minta, yang menunjukkan bahwa dia tidak punya dendam terhadap Huadi. Ini juga karena hubungan Mu Qian Xiang. Huadi mengerti ini. Saat ini, mereka berdua tidak lagi marah seperti sebelumnya, dan ada beberapa hal yang bisa mereka bicarakan. Keduanya mengambil langkah lagi dan menuju ke tempat Mu Qian Xiang berada. Kaisar Hua, katakan sejujurnya, apakah kamu benar-benar memiliki keterampilan hidup dan mati? Chen Xiang bertanya, aku tidak akan seenaknya berbicara omong kosong.
Kaisar Hua ragu-ragu sejenak dan menghela nafas pelan. Ya, tapi kamu saya benar-benar banyak bicara terakhir kali di konferensi Excalibur. Meskipun beberapa orang memiliki keraguan, tidak ada yang akan mengatakannya di depan saya. Tidak mungkin, terlalu banyak orang yang menatap keterampilan membunuh langit dan bumi saya. Saya hanya Anda dapat mengalihkan perhatian mereka. Kamu sangat kuat, apa yang kamu takutkan? Chen Xiang terkekeh. Apakah kamu ingin aku mengajarimu seni hidup dan mati? Tanya Kaisar Bunga. Tidak, saya ingin tahu bagaimana Anda mendapatkan seni hidup dan mati. Saya tahu itu tidak mudah untuk diajarkan. Seni pembunuhan dunia yang dipelajari Chen Xiang sebelumnya hanya dapat dipelajari melalui tablet batu semacam itu. Kaisar Bunga mengangguk dan berkata, ya, karena saya sendiri belum belajar banyak, dan ada begitu banyak hal mendalam dalam seni hidup dan mati, sulit bagi saya untuk mengajarkannya kepada Anda. Ini juga alasannya mengapa sulit untuk mewariskan seni membunuh dan membunuh. Saya pikir Anda sudah memiliki seni hidup dan mati. Saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak ramuan tingkat tinggi yang hanya dapat diperoleh dengan seni kehidupan dan kematian. Kata Huadi. Ada juga metode ini dalam teknik penaklukan naga Tai Chi, tetapi kecepatannya sangat lambat, terutama untuk bahan obat tingkat tinggi itu. Chen Xiang berkata, sebenarnya, cairan ilahi ciptaannya sudah sangat cepat, tapi menurutnya itu terlalu lambat. Itu saja. Teknik ambergris dalam teknik ilahi 4 simbol juga memiliki efek ini, tetapi juga sangat lambat. Saya telah menggunakan teknik ambergris sebelumnya. Metode dalam teknik penaklukan naga Tai Chi Anda seharusnya tidak lebih cepat daripada teknik ambergris. Kata Huadi, dia juga sangat tertarik dengan hal semacam ini. Meskipun dia tidak membuat ramuan, dia suka menanam bahan obat, jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan beberapa alkemis tingkat tinggi. Jadi dia tidak khawatir tidak memilikinya. Seorang alkemis untuk membantunya membuat ramuan. Aku bisa memberitahumu di mana seni hidup dan mati itu. Tempat di mana seni hidup dan mati itu dicatat sama dengan seni membunuh binatang. Kamu bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kaisar Bunga mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Chen Xiang tidak menyangka Kaisar Bunga akan setuju begitu saja dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Ini tidak diberikan kepadamu secara gratis. Kamu harus menyetujui satu syarat. Kamu harus tahu arti seni hidup dan mati, dan kamu adalah seorang alkemis. Kaisar Bunga menatap langsung ke mata Chen Xiang, terlihat sangat serius. Pertama, beritahu saya apa syaratnya. Chen Xiang tidak berani menyetujuinya dengan santai. Bagaimana jika itu jebakan? Kondisi ini tidak diperlukan. Jika kamu benar-benar bisa memperoleh seni hidup dan mati, kamu harus ingat untuk membantuku mendapatkan pedang dewa. Tidak ada batasan waktu. Aku yakin kamu pasti punya jalan, kata Kaisar Bunga. Chen Xiang tersenyum, tidak masalah. Seperti yang dia duga sebelumnya, Kaisar Bunga selalu mengkhawatirkan pedang ilahi. Kaisar Hua, kamu seharusnya memiliki nama dan nama keluarga, bisakah kamu memberitahuku? Sekarang kita adalah mitra. Chen Xiang bertanya sambil tersenyum lucu. Ini adalah pertama kalinya seseorang menanyakan namanya secara langsung kepada Kaisar Hua. Dulu, orang lain hanya memanggilnya penguasa Istana Bunga, atau Peri-Peri 100 Bunga, dan kemudian dia menjadi Kaisar Bunga. Hanya sedikit orang yang tahu namanya, dan dia sepertinya sengaja menyembunyikan namanya. Jangan beritahu siapapun. Kaisar Bunga merendahkan suaranya dan berkata dengan lembut, Lu Qilian. Chen Xiang terkejut. Ini mengingatkannya pada Ratu Iblis Lu Qilian yang masih berada di surga Kaisar. Kedua nama itu begitu serupa, itu tidak mungkin. Tidak masalah. Bab 1456 Rencana Jangka Panjang. Apa hubungan antara Lu Qilian dan kamu? Chen Xiang bertanya buru-buru. Dia adalah adik perempuanku. Kamu tidak diperbolehkan membicarakan masalah ini dengan orang lain. Kakak perempuanku sangat mempercayaimu, jadi kamu harus merahasiakannya. Lu Qilian berkata, aku tahu bahwa adik perempuanku ini memiliki kebaikan hubungan denganmu di Ditian. Jadi kamu juga peri teratai? Kamu adalah peri, dan aku adalah manusia, tetapi aku diadopsi oleh nenek Lu. Karena kamu tahu bahwa adik perempuanku yang menggunakan racun diberi nama Lu, kamu juga harus tahu tentang nenek Lu. Lu Qilian menatap Chen Xiang dengan tatapan menawan. Saya pernah mendengarnya.
Chen Xiang seharusnya berpikir bahwa pasti ada orang yang sangat kuat di belakang Kaisar Bunga. Nenek Lu dianggap sebagai sosok setingkat kaisar. Dia pernah berperang melawan Raja Surgawi penekan iblis. Dia sangat kuat. Dikatakan bahwa dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi kaisar iblis dari surga iblis. Namun, dia menghilang kemudian, tapi keturunannya kemudian dia pernah mengalahkan penguasa istana kuil penekan iblis. Jadi kamu juga menggunakan racun? Chen Xiang sedikit penasaran. Lu Qilian tidak menjawab, karena nenek Lu yang misterius juga disebut ahli racun. Karena dia berhubungan dengan nenek Lu, tidak mungkin untuk tidak menggunakan racun. Dia sudah menyetujuinya. Apakah Xiao Xiang tahu tentang ini? Chen Xiang tidak menyangka Tuan Mu Qianxiang adalah orang yang berbahaya. Meskipun dia terlihat cantik di permukaan, dia sebenarnya adalah pengguna racun yang kuat. Hanya kamu yang tahu. Lu Qilian tersenyum padanya, yang membuat Chen Xiang merasa sedikit takut. Kamu tidak akan membunuhku untuk membungkamku di masa depan, kan? Chen Xiang sengaja terlihat ketakutan, tapi matanya penuh senyuman. Tidak. Anda adalah kepala sekolah Jiang Longmen, kata Lu Qilian dengan makna yang dalam. Chen Xiang tiba-tiba mengerti bahwa Lu Qinlian, Ratu Iblis yang pergi ke Ditian sebelumnya, seharusnya pergi ke sana untuk berakar, dan di belakang Lu Qinlian pasti ada istana Baihua ketika Ditian terbentuk. Dia yang memiliki urat naga pasti akan menjadi sekutu terbaik, dan wanita ini menerima Mu Qianxiang sebagai muridnya, yang akan memfasilitasi kerja sama mereka di masa depan. Jika Chen Xiang mengancam istana Baihua di masa depan, dia juga dapat menggunakan Mu Qianxiang sebagai sandera. Chen Xiang tiba-tiba merasa seperti sedang diplot, dan dia sepertinya merasa bahwa Kaisar Bunga di depannya sepertinya sedang menunggunya masuk ke jaring laba-laba yang dia tenun. Jahe masih lebih panas dari yang lama, gumam Chen Xiang. Tentu saja, kamu masih lembut sekarang. Lu Qilian tersenyum setengah hati, dan dia juga melihat bahwa Chen Xiang telah menebak sesuatu. Tidak apa-apa untuk bekerja sama denganku, tapi jangan coba-coba menginjakku, meskipun aku tidak sekuat kamu sekarang, akan sulit untuk mengatakannya di masa depan. Chen Xiang memperingatkan Lu Qilian, memberitahunya untuk tidak melakukannya. Untuk berpikir tentang menaklukkan sekte penakluk naga miliknya. Sama untukmu. Lu Qilian tersenyum lembut, sedikit dingin. Chen Xiang tidak mengatakan apa-apa. Dia berharap bisa menaklukkan kedua saudara perempuan junior ini. Mereka telah berkomplot melawannya begitu lama. Untungnya, dia telah menunjukkan simpati sebelumnya, memperlakukan Lu Qinlian dengan sangat baik, dan bahkan memberinya beberapa racun aneh. Tunggu sebentar dan jangan katakan apapun. Qianxiang tidak perlu mengetahui banyak hal, bisik Lu Qilian. Mu Qianxiang dan Lu Qilian sedang berlatih permainan pedang di halaman sebelumnya. Lu Qilian tiba-tiba pergi begitu lama, dan Mu Qianxiang menjadi tidak sabar dan ingin keluar dan melihat apa yang terjadi. Tepat ketika dia ingin keluar, Lu Qilian membawa Chen Xiang ke halaman. Ketika Mu Qianxiang melihat Chen Xiang, dia sangat gembira dan buru-buru bergegas. Saudaraku, kemana saja kamu selama 100 tahun terakhir? Mu Qianxiang memukul dada Chen Xiang. Mu Qianxiang terlihat lebih liar dari sebelumnya. Dia mengenakan pakaian ketat yang bisa digunakan untuk pertempuran sengit kapan saja. Setelah keluar dari area terlarang dan melihat dunia yang indah ini, dia menjadi lebih menawan dan dewasa. Tapi itu wajahnya masih seperti gadis liar nakal di mata Chen Xiang. Apakah aku di sini sekarang? Chen Xiang terkekeh dan mencubit wajah cantiknya. Kami awalnya berencana untuk menyelamatkan Liu Meng'er di hari pernikahan, tapi siapa tahu kamu akan muncul begitu cepat, jadi kami tidak muncul. Mu Qianxiang berkata, Liu Meng'er lah yang memperkenalkannya pada Huahua. Pertama, Kaisar, dan dia juga tahu jenis hubungan antara Liu Meng'er dan Shen Xiang, jadi tentu saja dia harus mengambil tindakan. Hubungan antara Huadi dan Liu Meng'er tidak buruk, jadi dia punya cara untuk membuatnya Liu Meng'er pergi. Saudaraku, kamu sangat kasar. Kamu membuat kota Tianjian seperti itu. Sungguh luar biasa. Aku menyukainya. Mu Qianxiang menepuk bahu Chen Xiang. Lain kali kamu melakukan sesuatu seperti ini, bawa aku bersamamu. Chen Xiang tersenyum dan melirik ke arah Lu Qilian. Lu Qilian ingin menyelamatkan Liu Meng'er. Dia sangat berterima kasih dan memberikan pandangan bersyukur.
Saya dalam bahaya saat itu dan hampir dibunuh oleh Kaisar Api, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Hampir tidak ada apa-apa. Bukankah kamu melarikan diri dengan Sister Meng Er? Mu Qianxiang memandang Lu Qilian dan berkata sambil tersenyum, jika tuanku melakukan ini di masa depan, maukah kamu juga membantuku menyelamatkan tuanku? Karena kamu berada di luar di mata orang-orang, Chen Xiang mati-matian menyelamatkan Liu Meng Er karena hubungan Sui Xianxian, tentu saja. Bahkan jika Chen Xiang dan Liu Meng Er tidak memiliki hubungan seperti itu, dia akan mengambil tindakan untuk Sui Xianxian. Tentu saja. Chen Xiang tersenyum dan mencubit wajahnya, tetapi hal seperti ini tidak akan terjadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mempengaruhi pernikahan Hua Dadi. Tentu saja, pria yang bisa menikahinya juga tidak banyak. Mu Qianxiang sepertinya menyuruh kakak laki-lakinya yang jahat untuk tidak memanfaatkan tuannya. Meskipun Chen Xiang hanya memiliki satu istri, dia tahu betapa buruknya Chen Xiang, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mendengar bahwa Chen Xiang memiliki banyak skandal, semuanya melibatkan dia dan beberapa wanita di sekitarnya. Kamu juga seorang raja abadi sekarang, dan kamu memiliki warisan Kaisar Api. Mungkin kamu bisa menjadi kaisar pedang wanita di masa depan, bahkan lebih kuat dariku. Chen Xiang tersenyum dan berkata, apakah pedang suci itu mudah untuk digunakan? Saya punya masalah lain di sini. Ada beberapa pedang, tetapi semuanya adalah pedang suci yang ditinggalkan oleh kaisar jahat. Chen Xiang mengeluarkan pedang yang dia ambil dari Xie Kang dan Luo Yitao, yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna merah darah. Keduanya adalah pedang suci. Lebih baik tidak memberinya hal semacam ini. Karakternya tidak cukup kuat dan dia akan mudah terpengaruh oleh niat pedang jahat kaisar jahat. Pedang suci pembunuh iblis di tangannya sudah cukup bagus. Lu Qilian melihat pedang suci dua roh jahat Teng Teng hanya bisa mengerutkan kening. Tuan Istana, ada seseorang di luar yang meminta untuk bertemu denganmu. Jiwan telah mengundang orang besar dan mengatakan dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk bertemu denganmu. Saya telah mengundang orang besar itu ke ruang tamu di pintu luar. Sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Jiwan memiliki benih yang diambil oleh Chen Xiang, dan Jiwan khawatir Chen Xiang telah bertemu Lu Qilian dan khawatir dia akan menjadi orang pertama yang sampai di sana dalam keputusasaan. Dia tidak punya pilihan selain mengundang orang besar dari wilayah kuno langit berbintang untuk mencari tahu apa yang dimiliki Chen Xiang. Tidak bertemu Lu Qilian. Mengerti, aku akan keluar sekarang. Lu Qilian menjawab, dan kemudian mengirim pesan ke Chen Xiang, kamu harus segera pergi dari sini. Orang itu harusnya berasal dari wilayah kuno langit berbintang, aku akan mengundangnya ke dalam gerbang dalam nanti, dia mungkin kamu akan ditemukan. Xiao Xiang, bawa kakakmu menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Seseorang sedang mencarinya, kata Lu Qilian. Bab 1457 Nenek Lu. Chen Xiang benar-benar ingin tinggal dan melihat orang besar seperti apa yang diundang Jiwan, tetapi ketika dia melihat wajah Lu Qilian, dia tahu bahwa dia harus meninggalkan istana Baihua. Dia dan Shen Xiang memiliki hubungan kerja sama rahasia, tetapi dia tidak ingin kekuatan lain mengetahuinya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu padanya. Mu Qianxiang menarik Chen Xiang dan berjalan cepat ke ruangan batu bawah tanah. Saudaraku, kamu harus berhati-hati, kamu telah hilang selama 100 tahun dan aku sangat mengkhawatirkanmu. Mu Qianxiang memeluk Chen Xiang dan mencium wajahnya. Chen Xiang tersenyum dan menyentuh pipinya, yah, orang-orang itu tidak bisa melakukan apapun padaku, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Chen Xiang melangkah ke susunan teleportasi, Mu Qianxiang masih sedikit enggan, menggigit ringan bibir, menyaksikan Chen Xiang menghilang ke dalam susunan teleportasi. Sesampainya di tempat sepi, Chen Xiang membuka peta yang diberikan Lu Qilian padanya, peta ini memungkinkan dia menemukan seni hidup dan mati. Meskipun itu adalah tempat yang berbahaya, dia pernah mengunjungi binatang suci kuno yang paling berbahaya dan daerah terlarang, belum lagi sekarang dia adalah Raja Abadi, dia berani pergi ke tempat seperti itu. Peta ini agak membingungkan. Saya bahkan tidak tahu di mana itu. Chen Xiang melihat peta itu. Meskipun sangat detail, itu hanya menggambarkan area kecil. Itu sebesar 9 hari. Itu tidak mungkin untuk melihat area yang digambarkan di peta. Di mana letaknya, tidak ada petunjuk di atas. Wanita ini benar-benar serius.
Apakah dia masih ingin aku kembali? Chen Xiang merasa sangat bermasalah. Peta yang dia pergi ke wilayah kuno binatang suci membuatnya sakit kepala untuk sementara waktu. Saudari Mei Yao, kamu di mana? Tanya Chen Xiang. Kelihatannya familiar, tapi agak mustahil. Su Mei Yao tidak yakin. Peta ini sangat baru. Pasti sudah digambar belum lama ini. Mungkinkah Kaisar Bunga telah meramalkan bahwa kamu akan pergi menemuinya? Itu sebabnya aku memberikan peta ini kepadamu? Bai Yoyo berkata, memang benar. Terlihat familiar. Tempat yang dilukis di atasnya adalah. Ini sangat mirip dengan Gunung Baihua di Istana Utama. Seni hidup dan mati ada di sini? Chen Xiang tidak mempercayainya, pergi dan lihatlah pertama. Apakah berbahaya di sana? Tidak berbahaya, tetapi Istana Baihua dulu menanam bahan obat di sana. Tempat itu pada akhirnya ditinggalkan karena suatu alasan. Su Meiyao juga merasa sangat bingung, setelah itu, tidak akan ada lagi. Tidak berbahaya di sana. Kaisar Bunga mengingatkanmu bahwa tempat itu sangat berbahaya. Chen Xiang kembali ke kota yang sibuk dan membeli sesuatu di sini. Ada sebuah buku dengan banyak peta di atasnya, semuanya adalah istana utama Istana Peri Baihua. Dia segera menemukan pegunungan Baihua, yang tidak jauh dari sini. Dia membandingkan petanya dan menemukan bahwa itu benar-benar pegunungan Baihua. Sangat dekat. Setelah Chen Xiang yakin, dia segera menuju ke pegunungan Baihua. Karena pegunungan Baihua berada di dalam istana abadi, sangat aman dan tidak akan ada monster di sana. Di dalam istana peri tidak akan ada tempat yang berbahaya, karena orang yang memasuki istana peri ini melakukannya demi keselamatan. Chen Xiang melihat peta, menggunakan langkah menyusut di udara, menginjak kehampaan, dan berlari tinggi ke pegunungan, bergegas menuju titik merah yang ditandai di peta. Tidak ada tebing di sini. Apakah wanita itu menggodaku? Dia terlalu membosankan. Chen Xiang sudah sampai di titik itu. Dia melihat ke bawah dari ketinggian dan hanya melihat beberapa bangunan yang ditinggalkan, dan tanda titik itu ada di atas dari sebuah gunung. Ketika Chen Xiang datang ke sini, dia juga menemukan fenomena aneh, yaitu energi abadi di sini sangat tipis. Secara logika, energi abadi di Istana Peri seharusnya relatif kaya. Bahkan energi abadi di gurun jauh lebih kaya daripada di sini, belum lagi banyak pohon besar di langit. Chen Xiang mendarat di puncak gunung, di mana ada sebuah rumah kecil dan halaman kecil yang tertutup. Sebenarnya ada orang yang tinggal di sini, dan Chen Xiang segera mengerti bahwa Lu Qinlian telah memintanya datang ke sini untuk mencari seseorang. Chen Xiang berpikir untuk mengetuk pintu, dan pintu terbuka. Seorang wanita tua berjubah hitam dengan kulit yang bagus berjalan keluar perlahan, memegang tongkat giok putih panjang. Wanita tua ini memiliki rambut putih yang disisir sangat rapi, dengan aksesoris rambut kuno, kulitnya seperti batu giok dan terawat dengan baik. Hanya terdapat sedikit kerutan di sudut matanya, yang membuatnya terlihat sedikit lebih tua, namun ia terlihat sangat energik. Tongkat giok putih panjang di tangannya sangat indah. Di atas tongkat panjang itu ada seekor kelinci yang hidup. Tongkat giok putih panjang itu dikelilingi oleh udara putih, dan tampak seperti hidup. Apakah kamu datang menemuiku untuk sesuatu? Wanita tua itu bertanya dengan lembut, suaranya sangat lembut dan tanpa otoritas apapun. Meskipun dia tidak tersenyum, dia memberikan perasaan yang sangat baik kepada orang-orang. Kaisar Bunga memberiku peta, dan kemudian aku datang ke sini. Chen Xiang mengeluarkan peta itu. Saat ini, dia sangat ingin tahu tentang identitas wanita tua ini. Sepertinya dia adalah orang yang sangat kuat, tapi dia baik dia maupun Long Shui tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan di tubuhnya, seperti manusia biasa. Chen Xiang menyerahkan peta itu, dan ketika wanita tua itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tangannya yang agak layu tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, Chen Xiang juga merasakan sesuatu menembus ke dalam tubuhnya, tetapi dengan cepat menghilang di dalam tubuhnya. Chen Xiang dengan keras menarik tangannya kembali dan mundur beberapa langkah, wajahnya penuh kewaspadaan. Apa yang kamu lakukan padaku? Chen Xiang bertanya dengan cemberut, sedikit nada marah. Pertahanan tubuhnya sangat kuat, tetapi energi yang tidak dapat dijelaskan tadi dapat dengan mudah memasuki tubuhnya. Kamu sebenarnya adalah keturunan dari Dewa Surgawi Penekan Iblis. Aku tidak menyangka bahwa setelah Dewa Surgawi Penekan Iblis, masih ada orang yang bisa mengolah tubuh penekan iblis.
Aku hanya menggunakan sedikit racun untuk mengonfirmasi. Tidak ada yang salah denganmu sekarang. Karena tubuh emas penekan iblis. Chen Xiang mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu nenek Lu yang legendaris? Nenek Lu berkata dengan sedikit terkejut, kamu tahu banyak, Qilian, gadis ini memintamu untuk datang kepadaku. Aku akan memberitahumu di mana seni hidup dan mati disembunyikan. Biasanya dia akan melakukan ini hanya kepada orang yang sangat dia percayai. Apa hubunganmu dengannya? Apakah kamu laki-lakinya? Tapi ini tidak benar, milikmu ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan dia. Dia seharusnya tidak menemukan suami yang lebih lemah darinya. Tidak bisakah kamu bertanya langsung padanya? Chen Xiang sedikit tidak sabar. Dia menghadapi wanita tua yang benar-benar beracun. Dia hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Tidak, aku tidak bisa pergi dari sini, dan dia tidak bisa masuk ke sini, dan dia tidak bisa berbicara denganku. Nenek Lu tertawa, aku kalah taruhan dengannya, jadi aku harus melakukan apa yang dia katakan. Jangan takut, anak muda. Kamu memiliki tubuh emas penekan iblis, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Chen Xiang pada awalnya tidak terlalu takut, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia menjadi takut. Nenek Lu. Apakah kamu tahu di mana seni hidup dan mati? Katakan padaku secepatnya, aku ingin sekali menemukannya. Chen Xiang memaksakan senyum. Haha, jika kamu tidak memberitahuku apa hubunganmu dengan gadis itu, aku tidak akan memberitahumu. Nenek Lu tersenyum nakal, lalu duduk di bangku batu. Bab 1458 Tujuan dari Segel Suci. Adikku adalah muridnya, kata Chen Xiang. Oh. Dia tidak menerima murid magang. Dia bilang tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Kenapa adikmu tertarik padanya? Nenek Lu sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Karena adikku menerima warisan dari Kaisar Pedang, Chen Xiang menambahkan, masalah ini bukan lagi rahasia bagi dunia luar. Aku tidak menyangka bahkan warisan Kaisar Pedang pun muncul. Jika ini masalahnya, adikmu memang memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Nenek Lu mengangguk, lalu menepuk bangku batu di sebelahnya dan memberi isyarat kepada Chen Xiang untuk datang, duduk. Chen Xiang berjalan dengan hati-hati dan duduk. Melihat ekspresi ketakutannya, Nenek Lu tertawa, apa yang kamu takutkan? Kamu memiliki tubuh emas penekan iblis dan kamu tidak bisa mati. Meskipun ada racun di mana-mana di sini, misalnya, ada lapisan racun di bangku batu ini, malam ketika 5 rempah berubah menjadi bunga tulang. Juga, tanah di bawah kakimu telah diairi oleh darah ungu kelabang darah ungu sepanjang tahun. Itulah sebabnya bunga ungu yang begitu indah tumbuh. Nenek Lu mengelusnya dengannya tangan lihatlah bunga ungu besar yang membuat orang merasa ngeri. Chen Xiang bergidik dan bertanya, jika saya tidak memiliki tubuh emas penekan setan, bukankah saya sudah lama mati? Nenek Lu tersenyum dan mengangguk, itu sudah lama berubah menjadi darah dan menjadi makanan bagi taman kecil saya. Kemudian gadis besar itu memintamu untuk datang. Dia seharusnya tahu bahwa kamu telah mengembangkan tubuh emas penekan iblis, jika tidak, dia akan menyakitimu. Apakah dia tahu bahwa kamu memiliki tubuh emas penekan iblis? Tentu saja Lu Qilian tahu bahwa dia memiliki tubuh emas penekan iblis, hal ini bukan lagi rahasia. Aku tahu. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam dan mencium aroma yang datang dari bunga kecil seputih salju di kejauhan. Bunga kecil itu bergetar sedikit, seolah ingin merekrutnya. Setiap kali bergetar, semburan menyegarkan wanginya akan meluap, aromatik. Bahkan jika adikmu adalah muridnya, dia mungkin tidak akan membiarkanmu datang kepadaku. Ada alasan lain untuk ini. Nenek Lu terus mengajukan pertanyaan tanpa akhir seolah-olah dia tidak berbicara dengan siapapun selama ribuan tahun. Betapa bertele-telenya. Chen Xiang berpikir dalam hati. Ada rahasia besar antara aku dan dia. Awalnya aku setuju dengannya untuk tidak memberitahu orang lain, tapi karena dia memintaku untuk datang kepadamu, menurutku dia harus tahu bahwa dengan karaktermu, kamu pasti akan mengungkapkan segala sesuatu tentang aku dan dia, menggalinya. Chen Xiang juga sedikit kesal terhadap Lu Qilian karena dia tidak memberitahunya sebelumnya bahwa dia akan datang ke sini untuk mencari nenek Lu. Meskipun dia kebal terhadap semua racun, dia merasa sangat tidak nyaman di sini. Saya mendapat benih, Chen Xiang memberitahu nenek Lu tentang benih ajaib itu. Jadi begitu.
Aku sudah lama mendengar legenda semacam ini, tapi aku tidak menyangka legenda itu benar-benar ada di wilayah kuno langit berbintang. Nenek Lu sangat tertarik dengan masalah ini. Nenek Lu, mengapa kamu tinggal di sini? Kaisar Baihua dibesarkan olehmu. Dia memenangkan taruhan dan menjebakmu di sini. Ini terlalu tidak berperasaan. Chen Xiang benar-benar penasaran. Jika dia tidak membiarkanku tinggal di sini, aku akan menghancurkan kuil penekan iblismu sejak lama. Aku punya dendam terhadap kuil penekan iblis. Nenek Lu memandang Chen Xiang sambil setengah tersenyum, gadis itu sangat sombong, dan di dalam hatinya dingin. Saya tidak menyangka dia akan setuju untuk mengizinkan saya memberitahu Anda lokasi seni hidup dan mati. Anda masih dari kuil penekan setan. Chen Xiang khawatir bahwa Nenek Lu memiliki niat membunuh, jadi dia buru-buru berkata, saya bukan dari kuil penekan iblis, saya juga punya dendam terhadap kuil penekan iblis. Jika Anda, Pak Tua, dapat mengambil tindakan untuk menghancurkan kuil penekan iblis, saya akan melakukannya memberimu hadiah besar. Oh, menarik sekali, si kecil yang mengolah tubuh emas penekan iblis sebenarnya memiliki hubungan dengan kuil penekan iblis. Aku punya dendam, kata Nenek Lu dengan mata berbinar. Aku mempraktikkan teknik yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi penekan iblis. Aku mempelajari semuanya sendiri. Mungkin aku bernasib sama dengan penguasa surgawi penekan iblis. Pada akhirnya, aku mendapatkan segel suci penekan iblis. Tapi itu orang-orang tua di kuil penekan iblis tidak mengenali identitasku. Curi segel suci penekan iblis milikku. Sejujurnya, aku tidak ingin menjadi anggota kuil penekan iblis. Aku hanya menyimpan kuil penekan iblis segel suci untuk pertahanan diri. Benda itu sangat kuat. Chen Xiang menghela nafas, mereka yang berada di kuil penekan iblis adalah kura-kura tua, kamu datang menggangguku setiap hari. Aku telah membunuh beberapa raja abadi mereka, dan aku telah dibunuh oleh mereka beberapa kali. Orang-orang ini memiliki karakter yang baik. Kuil iblis dihancurkan oleh mereka seperti ini. Nak, aku optimis padamu. Aku tidak bisa menyentuh kuil penindas iblis sekarang, tapi kamu bisa. Nenek Lu tiba-tiba tertawa sinis, gadis kalian ini tahu bahwa aku bosan di sini, jadi dia secara khusus membawakannya kepadaku untuk menghilangkan kebosananku. Chen Xiang merasa tidak bahagia lagi, karena dia ditipu oleh Lu Qilian lagi, dan dia mengetahui bahwa memang demikianlah masalahnya, karena hanya dia yang telah mengolah tubuh emas penekan iblis yang dapat datang ke tempat ini. Sesekali, kuil penekan iblis akan mengadakan kompetisi penilaian untuk master kuil penekan iblis. Siapapun yang mempraktikkan teknik penekan iblis dapat berpartisipasi. Tentu saja Anda juga bisa. Selama Anda menyelesaikan penilaian tersebut, kamu bisa menjadi penguasa kuil penekan iblis. Penguasa istana, kata Nenek Lu. Bukankah ada banyak master aula? Hanya master aula utama yang berhak, kata Chen Xiang. Ya, jadi jika kamu ingin menjadi master aula utama, kamu harus menantang 2 penjaga kuil. Kamu harus menang berturut-turut. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan master aula utama, kamu masih memiliki status tertentu di kuil penekan setan. Kata Nenek Lu. Apa gunanya itu? Saya tidak peduli dengan posisi itu, kata Chen Xiang, dia adalah kepala sekolah dari sekte penakluk naga. Dasar bodoh, tentu saja aku tahu posisi itu tidak ada gunanya, tapi jika kamu bisa mencapai langkah itu, segel suci penekan iblis di tanganmu akan berguna. Penguasa surgawi penekan iblis meninggalkan sesuatu di kuil penekan iblis, yang mana membutuhkan segel suci penekan iblis. Bukalah. Nenek Lu menepuk kepalanya dan menambahkan beberapa racun yang tidak diketahui, yang membuat kulit kepala Chen Xiang terasa dingin. Oke, kalau begitu aku harus mendapatkan seni hidup dan mati dulu, kata Chen Xiang. Sebaiknya kamu mendapatkan barang-barang milik Raja Surgawi penekan iblis terlebih dahulu, sehingga akan lebih mudah bagimu untuk memperoleh keterampilan hidup dan mati. Nenek Lu berkata, sejujurnya, tidak ada yang bisa dengan mudah memperolehnya. Keterampilan hidup dan mati kecuali gadis kalian ini. Teknik. Mengapa? Chen Xiang bingung. Kalau begitu, bukankah dia berbohong padaku? Bukankah dia memberitahumu bahwa mempelajari seni itu berbahaya? Hidup dan mati? Nenek Lu berkata, meskipun gadis ini sangat bijaksana, tetapi orang tidak jahat, terutama untuk bangsanya sendiri. Melihat wajah ragu Chen Xiang, dia merendahkan suaranya dan berkata,
Qilian adalah cucu dari Raja Surgawi Penekan Iblis, dan seni hidup dan mati disembunyikan oleh Raja Surgawi Penekan Iblis. Jadi dia bisa mendapatkannya, tetapi jika orang lain pergi, mereka pasti akan mati. Apakah ini benar? Kaisar Bunga sebenarnya adalah putri dari Dewa Surgawi Penekan Iblis. Chen Xiang tidak dapat mempercayainya. Hehe, sebenarnya aku adalah ibunya, dan dia adalah putriku dan Raja Surgawi Penekan Iblis. Kata-kata Nenek Lu kembali mengejutkan Chen Xiang. Saya tidak percaya. Anda adalah istri dari Raja Surgawi Penekan Setan. Mengapa Anda ingin menghancurkan kuil penekan setan? Chen Xiang ingat bahwa Nenek Lu sangat membenci kuil penekan setan. Bab 1459 tidak perlu nama. Karena kuil penekan iblis bukan lagi kuil penekan iblis yang asli, dan hantu tua, penguasa surgawi penekan iblis, telah pergi entah kemana, jadi untuk mencegah kuil penekan iblis melakukan kesalahan yang sama lagi dan sekali lagi, aku harus menghancurkannya, tapi itu milik Raja Surgawi Penekan Iblis. Mungkin ada petunjuk yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi Penekan Iblis di dalamnya, jadi Qilian tidak mengizinkanku untuk mengambil tindakan, kata Nenek Lu. Jadi, dengan memintaku datang ke sini, Kaisar Hua memintaku membantunya menemukan ayahnya. Baru sekarang Chen Xiang mengetahui tujuan akhir Lu Qilian. Benar, tapi kamu juga bisa mempelajari seni hidup dan mati, kan? Nenek Lu berkata sambil tersenyum. Chen Xiang memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Lu Qilian lain kali. Dia mungkin dijual olehnya dan harus membantunya menghitung uang. Sekarang dia ditipu. Baru sekarang dia mengerti kenapa Lu Qilian langsung menyetujuinya, ternyata dia sudah memikirkannya, dan dia juga berpikir bahwa Nenek Lu akan memberitahunya tentang segel suci penekan iblis dan bahwa Raja Surgawi Penekan Iblis adalah milik ayahnya. Bisnis. Bagaimana dengan Lu Qilian? Chen Xiang bertanya. Oh, apakah kamu juga mengenal teratai kecil ini? Kudengar dia pergi ke Ditian. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya dan sangat merindukannya. Nenek Lu berkata, dia adalah putri angkatku. Aku selalu menganggapnya sebagai putri angkatku. Putriku sendiri memperlakukannya seperti itu, dan kuharap dia baik-baik saja di surga Kaisar. Jangan khawatir, dia hidup dengan baik di sana. Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa Nenek Lu sedikit menyedihkan, saya datang dari surga Kaisar. Kalau begitu, itu bagus, saya tidak berharap Anda mengetahui nama saudara perempuan mereka. Anda harus lebih dari sederhana, jika tidak, Anda tidak akan membiarkan mereka memperlakukan Anda seperti ini. Nenek Lu tersenyum penuh arti. Bai Youyo tiba-tiba berkata, Chen Xiang, bantu aku bertanya apakah adikku pernah datang ke sini untuk mencarinya. Nenek Lu, apakah kamu pernah melihat seorang wanita? Dia memiliki kepang, mata biru, dan ujung kepang ada juga kait beracun. Chen Xiang bertanya, dia juga menggunakan racun. Apakah Anda berbicara tentang Putri Kalajengking Ungu? Saya mendengarnya ketika saya tidak di sini. Ini memang bibit yang bagus. Dia belum pernah ke sini. Nenek Lu menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin datang, apakah kamu menyambutnya? Dia berada dalam situasi yang sangat buruk saat ini. Dia dicari di mana-mana karena dia menggunakan energi kematian iblis yang membusuk untuk membunuh orang, dan dia juga yang membunuh kuil penekan iblis. Kata Chen Xiang, Bai Youyo seperti yang saya katakan, Bai Ziqian telah mencari Nenek Lu sebelumnya. Oh. Nenek Lu terkejut, dia benar-benar bisa mendapatkan energi kematian busuk iblis dan mengendalikannya untuk membunuh orang. Ini harus dikembangkan dengan baik. Jika Anda dapat menemukannya, biarkan dia datang ke sini. Chen Xiang tersenyum, dia mengangguk, tentu saja, aku akan membiarkan dia datang ke sini secepat mungkin. Nenek Lu menghela nafas, situasi kuil penekan iblis saat ini sangat buruk. Suamiku mendirikan kuil penekan iblis untuk mewariskan tradisi menundukkan iblis dan melenyapkan setan. Yang kedua adalah menghadapi roh-roh jahat di tempat itu. Tempat itu? Neraka setan malam? Chen Xiang langsung menebak neraka yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Roh-roh jahat di sana banyak dan kuat. Bukan hanya sampai di situ. Oke, pergilah ke kuil penekan iblis dan lihatlah. Jangan sampai ketinggalan, kalau tidak kamu harus menunggu lama, desak Nenek Lu. Baiklah, selamat tinggal. Chen Xiang melompat ke udara, dan kemudian mulai berlari di udara dengan langkah menyusut.
Apakah kamu menyusut? Anak ini juga telah menerima warisan Kaisar 10 surga. Dia telah tinggal di sini terlalu lama. Aku bahkan tidak tahu bahwa orang seperti itu telah muncul di 9 surga. Batas waktunya akan habis dalam sebentar, dan kamu bisa pergi dari sini saat itu. Nenek Lu melihat ke arah menghilangnya Chen Xiang dan bergumam. Chen Xiang datang ke istana abadi penekan iblis. Ketika dia datang ke sini, dia mengetahui tentang penilaian kepala istana bahkan tanpa bertanya. Ini untuk menarik bakat yang mempraktikkan teknik penekan iblis, karena banyak teknik kuil penekan iblis yang tersebar. Ini akan dimulai dalam 5 hari. Pantas saja wanita Lukilian ini begitu ingin mengusirku, hanya karena dia takut aku akan melewatkannya. Neneknya, ketika dia melihatku di istana Baihua, dia mulai membuat rencana. Pertama, dia menguji kekuatanku, lalu kemudian dia dengan senang hati memberiku peta itu dan memintaku untuk menemukan Nenek Lu. Lalu Nenek Lu memberitahuku beberapa hal dan memintaku datang ke sini untuk menjadi penguasa istana, dan akhirnya membantunya menemukan ayahnya. Chen Xiang mengertakkan giginya, saya benar-benar ingin mengambil wanita ini sebagai budak, menekannya dengan keras di tempat tidur, dan kemudian, Anda benar-benar berkomplot melawan saya. Ini tidak mudah, aku adalah Kaisar 100 bunga, ayahku adalah penguasa surgawi penekan iblis. Dan aku adalah Nenek Luau Jiutian Racun, murid magang yang baru saja diterimanya telah menerima warisan Kaisar Pedang. Dia mungkin menjadi Kaisar Pedang wanita di masa depan. Masa depan, dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Long Sui berkata sambil tersenyum. Xiao Xiang adalah saudara perempuanku, tentu saja dia akan membantuku. Chen Xiang berjalan di jalan, bersiap untuk mendaftar. Dia akan membantu saudara laki-lakinya yang jahat untuk membunuh tuannya. Long Sui terkikik, jangan pikirkan itu, bahkan jika kamu menjadi kaisar di masa depan, dia akan tetap sangat kuat, oke. Kaisar Tianlong? Apakah kamu tidak tahu bagaimana membantuku? Chen Xiang mendengus, kamu dapat dianggap milikku. Bajingan kecil, sebaiknya kamu memikirkannya, tetapi jangan benar-benar melakukannya. Su Meiyao berkata sambil tersenyum. Hua Di tidak mudah diajak main-main, dan dia juga orang yang baik. Meskipun dia berkomplot melawanmu, dia juga membantumu. Ini semua adalah hal yang baik untukmu, kata Bai Youyo. Chen Xiang bersenandung dan berkata, jika dia memberitahuku secara langsung, aku pasti tidak akan menolak, tapi dia bersikeras bermain trik dan memamerkan kepintarannya, yang membuatku sangat tidak bahagia. Aku percaya padanya dengan sepenuh hati, dan bahkan menaruh hal-hal seperti itu dalam dirinya, sangat percaya padanya, dan memberikan racun aneh pada adiknya, tapi dia mempermainkanku dan tidak menganggapku serius sama sekali. Su Meiyao dan Bai Youyo sama-sama punya firasat buruk, karena mereka jarang melihat Chen Xiang dalam hal ini ngomong-ngomong, mereka mengira Hua Di terlalu berlebihan. Chen Xiang memang tulus, tapi kepintaran Hua Di menyinggung Chen Xiang. Chen Xiang tidak suka digiring. Demi Xiao Xiang, aku tidak akan melawan untuk saat ini, tapi jika dia melakukan ini beberapa kali lagi. Baiklah, aku akan menemaninya sampai akhir. Bagaimanapun, aku juga penguasa Jianglongmen. Dia masih muda dalam hal intrik. Chen Xiang berkata dengan serius, dia hanya tidak waspada terhadap Kaisar Bunga, itu sebabnya dia seperti ini. Kaisar Bunga sangat percaya diri, berpikir bahwa Chen Xiang tidak akan mengeluh, bahwa Chen Xiang pasti akan patuh, dan bahkan mungkin memujinya karena bijaksana, tetapi dia tidak tahu orang seperti apa Chen Xiang itu. Saya ingin mendaftar untuk penilaian dan seleksi Master Aula. Chen Xiang datang ke konter pendaftaran dan berteriak keras. Siapa namamu? Orang tua itu melihat bahwa Chen Xiang sangat energik dan mengangguk diam-diam. Namaku Kaisar Baihua. Chen Xiang berkata dengan marah, dan yang lain tidak tahu mengapa dia marah. Yang lain hanya mendengar tentang Kaisar 100 Bunga, yang merupakan nama masa depan Kaisar Bunga, dan Kaisar 100 Bunga ini terdengar lebih kuat daripada Kaisar 100 Bunga. Sebuah nama. Orang tua itu tertegun sejenak dan bertanya. Saya tidak punya nama, hanya gelar. Orang hebat tidak membutuhkan nama. Chen Xiang berkata dengan arogan. Setelah tinggal bersama Long Sui begitu lama, dia pasti pandai menyombongkan diri. Bab 1460, bisakah kamu melakukannya? Chen Xiang melihat sekeliling dan melihat perbedaan pandangan di mata setiap orang, dan berkata, tidak ada aturan di sini bahwa Anda harus menggunakan nama.
Tidak, Anda juga bisa menggunakan nama, tetapi jika Anda bisa menjadi penguasa istana pada akhirnya, maka Anda harus memiliki nama, membayar biaya pendaftaran, 1 juta kristal abadi, dan kemudian pergi ke sana untuk menerima ujian kekuatan Raja Abadi. Kata lelaki tua itu. Chen Xiang diam-diam membenci kuil penekan iblis ini. Mengapa dia tidak menguji kekuatannya terlebih dahulu dan kemudian membayar biaya pendaftaran? Jika dia gagal dalam ujian, bukankah biaya pendaftaran 1 juta kristal abadi akan terbuang percuma? Apa yang terjadi dengan tes itu? Chen Xiang melihat ke tempat yang ditunjuk lelaki tua itu tadi. Ada platform kompetisi di sana, dan seorang pria muda dengan ekspresi dingin berdiri di atasnya. Untuk menjadi penguasa kuil penekan iblis kami, kamu harus memiliki kekuatan seorang Raja Abadi. Tentu saja, bukan sembarang Raja Abadi yang bisa melakukannya. Kamu akan tahu ketika kamu melawan salah satu Raja Abadi kami nanti. Apa kekuatanmu? Kalau tidak, kamu mungkin mati jika kamu ikut serta dalam penilaian Master Istana kami selanjutnya. Kata lelaki tua itu. Ada banyak penguasa istana di kuil penekan iblis, karena ada cabangnya di seluruh Jiutian, dan mereka semua membutuhkan Raja Abadi yang kuat untuk mengambil alih. Chen Xiang menyerahkan 1 juta kristal abadi, mendapatkan token giok, dan kemudian berjalan menuju tahap kompetisi. Hanya Raja Abadi yang akan datang untuk melakukan penilaian semacam ini, dan jumlah Raja Abadi sangat sedikit. Meskipun ada banyak orang di aula ini, tidak banyak orang yang benar-benar ingin mendaftar. Mereka semua ada di sini untuk menonton. Kegembiraan. Chen Xiang berjalan ke panggung kompetisi. Lawannya adalah seorang pria muda dengan wajah dingin, memegangi dadanya dengan tangannya, terlihat seperti dia sangat kuat. Dia hanya berdiri di sana dan menatap Chen Xiang dengan acuh tak acuh. Kaisar 100 bunga? Tidakkah menurutmu gelar ini bodoh? Pemuda itu melihat ke pelakat giok Chen Xiang dan mencibir, tampaknya meskipun Anda adalah Raja Abadi, tidak mudah bagi Anda untuk melewati level saya. Lakukan dengan baik. Bersiaplah untuk terluka parah. Chen Xiang melihat betapa sombongnya pihak lain. Tidak mau kalah, dia berkata, tidak peduli betapa bodohnya judulnya, itu urusan saya dan bukan urusan Anda. Lakukan saja bekerja dengan baik, sama seperti kamu. Belum lagi melukaiku dengan serius, akan dianggap baik jika kamu bahkan bisa mencabut salah satu rambutku. Seorang lelaki tua di antara penonton tidak bisa menahan nafas, orang ini punya penyakit dalam pikirannya, bukankah dia tahu kalau dia adalah orang yang kau hadapi adalah yang terkuat dari 4 raja kecil abadi di kuil penekan iblis kita. Ternyata dia adalah yang terkuat dari 4 raja kecil abadi. Dikatakan bahwa orang ini adalah yang terkuat di antara 4 raja muda abadi di kuil penekan iblis. Yang berada di peringkat pertama bernama Zhao Shen. Saya mendengar bahwa kekuatan penakluk iblisnya telah mencapai tingkat ke-9. Orang ini adalah Zhao Shen. Terakhir kali dia pergi ke surga iblis, bagus untuk menakut-nakuti iblis di sana. Beberapa hari. Ketika Chen Xiang mendengar semua orang berbicara tentang Zhao Shen di bawah, dia menyadari bahwa orang yang bertugas menguji kekuatannya cukup mampu. Zhao Shen mengangkat kepalanya lebih tinggi ketika dia mendengar orang lain berbicara tentang dia. Pujian semacam itu membuatnya sangat bangga, dan dia memandang Chen Xiang dengan lebih meremehkan. Selama kompetisi, kamu harus menggunakan keterampilan yang berhubungan dengan kuil penindas iblis, dan kamu tidak dapat menggunakan senjata. Seorang lelaki tua berteriak, ayo mulai sekarang. Zhao Shen hanya berpikir bahwa pihak lain adalah pria yang tidak melakukannya. Mengetahui ketinggian dunia, dan dia juga ingin menghukumnya dengan berat, pukul dia karena mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Hancurkan kamu dengan satu gerakan. Zhao Shen melihat formasi besar di platform kompetisi terbuka, dan kekuatan suci penekan iblis di tubuhnya jelas memancar keluar. Itu tampak seperti api emas yang berkobar di sekujur tubuhnya. Chen Xiang tidak merasa aneh bahwa pihak lain dapat mengolah kekuatan suci penekan iblis. Meskipun kuil penekan iblis sedang menurun, warisannya masih ada. Zhao Shen, sebagai generasi muda terkuat di kuil penekan iblis, tidak bisa mengembangkan kekuatan suci penekan iblis. Li Chai merasa aneh. Bang! 5 petir meledak berturut-turut yang ternyata merupakan kekuatan penakluk iblis tingkat kelima. Zhao Shen menggunakan kekuatan yang meletus dari kekuatan penakluk iblis tingkat kelima untuk membawa tubuhnya ke Chen Xiang dalam sekejap,
dan dia sudah mengayunkan tinjunya. Bagi banyak orang, menggunakan kekuatan suci penekan iblis dan kekuatan penekan iblis tingkat kelima sejak awal dianggap sebagai serangan yang sangat menakutkan jika lawannya adalah Raja Iblis atau Raja Iblis. Dia harus berbaring. Tepat ketika semua orang merasa Chen Xiang sedikit menyedihkan, petir lain terdengar, cepat dan cepat, 9 kali berturut-turut. Chen Xiang juga menggunakan Demon Subduing Strength, yang masih berada di level ke-9, dan sepertinya dia sangat ahli dalam menggunakannya. Haha. Chen Xiang tertawa liar dan meninju dia dengan tinjunya. Dia lebih tinggi dan lengannya sedikit lebih panjang dari tangan Zhao Zhende. Tinju Zhao Zhen berhenti tepat di depan hidung Chen Xiang, karena Chen Xiang dengan cepat meninju matanya. Ledakan. Chen Xiang pertama kali menggunakan kekuatan penaklukan iblis tingkat ke-9, dan kemudian menggunakan kekuatan gegar otak, langsung mengenai mata kiri Zhao Zhen, dan juga menghasilkan kekuatan isap yang kuat untuk mencegah Zhao Zhen terbang keluar. Bang! Chen Xiang melambaikan telapak tangannya, dan lusinan tamparan menimpanya dalam sekejap, memukul wajah Zhao Zhen dengan keras dan cepat. Tamparan terakhir sangat kuat dan membuat Zhao Zhen terbang menjauh. Zhao Zhen berbaring di meja kompetisi, sedikit menggeliat, hatinya penuh amarah. Dia menutup satu matanya dan berdiri perlahan. Chen Xiang tidak menggunakan kekuatan suci gila semacam itu, tetapi hanya menggunakan kekuatan fisik. Jika tidak, Zhao Zhen ini punya sudah lama berubah menjadi abu. Apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak, maju dan lawan aku dengan seseorang yang lebih kuat. Dengan kekuatanmu, aku sangat khawatir akan menghajarmu sampai mati jika aku tidak hati-hati. Aku tidak bisa melepaskannya sama sekali. Chen Xiang meletakkan tangannya di pinggulnya. Berteriak dengan sangat arogan. Semua orang masih tenggelam dalam adegan tadi, dan ketika mereka mengingatnya, mereka semua diam-diam ketakutan. Chen Xiang seperti orang dewasa yang meraih anak nakal dan mencambuknya dengan keras. Dia memiliki kekuatan untuk memukul orang lain sampai mati, tapi dia khawatir dia akan dimintai pertanggungjawaban, jadi tidak menggunakan kekuatan terkuat. Aku akan melawanmu. Zhao Zhen, dipenuhi amarah, hampir meraung, dan kemudian bergegas mendekat. HMPH. Chen Xiang menghentakkan kakinya, cahaya keemasan berkedip di bawah kakinya, dan cahaya keemasan melintas di tanah seperti kilat. Setelah mencapai kaki Zhao Zhen, itu berubah menjadi formasi melingkar emas, membuat Zhao Zhen tidak bisa bergerak. Melihat formasi itu, semua orang tahu bahwa itu adalah formasi Ki Penekan Setan dari kuil Penekan Setan. Chen Xiang baru saja menghentakkan kakinya dan melepaskan formasi Ki Penyegel Setan. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa mereka sangat akrab. Tentu saja Zhao Zhen tahu betapa kuatnya formasi energi penyegel iblis ini. Itu adalah formasi energi yang sulit dilepaskan dalam formasi energi penekan iblis. Itu membutuhkan banyak kekuatan suci penekan iblis. Setelah bisa dilepaskan, itu bisa menjebak Raja Iblis untuk jangka waktu tertentu, itu juga memiliki efek yang besar pada makhluk abadi. Chen Xiang melangkah ke depan Zhao Zhen dalam 2 langkah, dan dengan beberapa petir lagi, Chen Xiang menggunakan kekuatan penaklukan iblis tingkat ke-9 dan meninju mata Zhao Zhen yang lain. Dengan suara keras, mata Zhao Zhen yang lain dipukul dengan keras oleh Chen Xiang. Saat ini, dia hanya merasa matanya kabur. Matanya telah bengkak oleh Chen Xiang dan menjadi merah, terlihat sangat lucu. Berhenti, seorang lelaki tua berteriak dengan tergesa-gesa. Jika ini terus berlanjut, Chen Xiang pasti akan menghajar Zhao Zhen hingga berkeping-keping, dan penggunaan keterampilan penekan iblis oleh Chen Xiang memang mengejutkan. Kemahirannya sudah lebih baik daripada banyak kuil penekan iblis. Raja Peritua itu lebih tinggi. Dan alur cerita pun berakhir, sampai jumpa di Alchemy God berikutnya di dunia novel.